Halo sahabat Uteh yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mengidentifikasi limbah pertanian, dimana seperti terlihat di belakang saya. Di belakang saya itu ada kandang babi, dan di belakang saya juga itu ada tanaman pisang, di mana limbah-limbah itu yang akan saya identifikasi dan ditambah dengan limbah-limbah yang lainnya yang ada di sekitar tempat tinggal saya, di mana tempat tinggal saya saat ini yaitu di Kampung Mando, distrik Samopa. Nah, di dalam identifikasi ini yang pertama adalah kotoran ayam petelur. Kotoran ayam petelur ini saya sudah kumpulkan di teman, dimana kotoran ayam ini dia berwarna hitam kecoklatan, karena kotoran ayam ini dia biasa menggunakan serbuk kayu untuk pencampuran agar tidak terlalu bau dan mudah juga di dalam pembersihannya. Kemudian bentuknya ini sudah mengeras ya, karena ini sudah lama, bukan yang baru. Kalau yang baru biasanya masih lembek. Kemudian aromanya ini masih aroma bau amoniak kotoran ayam ya. Nah, namun karena sudah kering, dia tidak terlalu menyengat ya baunya. Kemudian unsur hara yang terkandung pada kotoran ayam petelur ini yaitu N-nya 1%, P-nya 0,8%, K-nya 0,40%, dan kadar airnya 55%. Itu menurut Lingga 1986. Nah, pemanfaatan daripada pupuk daripada kotoran ayam ini biasa digunakan untuk pembuatan pupuk organik atau pupuk bokasi. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi limbah yang kedua yaitu kotoran babi. Nah, kotoran babi ini kebetulan yang saya ambil ini sudah kering dan warnanya seperti ini. Dia kecoklat kehitam-hitaman dan ada bulu-bulunya juga. Kemudian ada serat-serat dedak padi karena pakannya dari dedak dan juga dari konsentrat ya. Nah, ini bentuknya itu dia sudah mengeras, namun ada juga yang sudah gembur, sudah kayak pasir, karena yang dimakan itu adalah dedak. Jadi dia kayak bentuk butiran-butiran pasir seperti ini. Nah, itu kebanyakan dedak sehingga dia bentuknya seperti ini. Namun apabila pakannya ini dari daun-daunan atau mungkin dari seperti batang pisang dan daun talas atau daun keladi, nah itu pakannya dia tidak akan seperti ini. Dia pasti lembut, dan apabila dia mengering pasti dia akan jadi gembur seperti itu. Kemudian aromanya apabila sudah mengering, dia akan tidak akan mengeluarkan bau. Namun apabila dia masih basah, maka dia akan mengeluarkan bau amoniak kotoran babi itu. Unsur hara yang terkandung di dalam kotoran babi ini yaitu N-nya sebesar 0,57%, kemudian kaliumnya 0,38% dan kalsiumnya 0,06%. Pemanfaatannya juga biasa digunakan untuk pupuk organik atau bokasi. Nah, kemudian identifikasi yang ketiga yaitu batang pisang. Ini batang pisang karena sudah lama jadi bentuknya seperti ini. Apabila dia masih baru, dia akan warnanya
kehijau-hijauan ya, dia masih kelihatan hijau, namun di bagian dalamnya itu berwarna putih. Namun karena ini sudah lama ditebang, maka dia berwarna agak kecoklatan, sudah mulai membusuk, dan bentuknya lonjong dan bulat ya. Nah, rasanya itu tawar ya, tawar ya. Nah, aromanya apabila sudah lama seperti ini, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Kemudian unsur hara yang terkandung di dalam batang pisang ini yaitu kalsiumnya 14,89% dan nitrogennya 1,05%, dan kaliumnya 0,76%. Nah, pemanfaatan daripada batang pisang ini biasa digunakan untuk pakan ternak babi, ternak unggas, dan biasa juga apabila tempat-tempat yang tidak ada rumput, apabila yang memelihara sapi atau kerbau. Nah, biasanya batang pisang juga untuk dijadikan sebagai pakan itu. Nah, kemudian di tengahnya ini itu namanya bongol pisang. Bongolnya ini biasa digunakan untuk pembuatan POC, pupuk organik cair. Nah, tergantung bagaimana cara kita membuatnya dan mengolahnya untuk menjadi POC. Nah, kemudian identifikasi yang berikutnya yaitu kulit buah pisang. Nah, kulit buah pisang ini pohonnya ada yang di belakang saya ini, itu ada pohonnya ini, kulitnya warnanya warna kuning. Ini karena sudah lama saya ambil, jadi warnanya kebanyakan kuning. Apabila masih baru, dia akan berwarna kuning kehijau-hijauan. Bentuknya tipis, mudah disobek-sobek ya. Kemudian rasanya agak manis-manis. Kemudian aromanya ada aroma pisang ya, sedikit. Kemudian unsur hara yang terkandung di dalam kulit pisang ini itu kalium sebesar 42%. Nah, pemanfaatan daripada kulit pisang ini biasa digunakan paling banyak kalau di biak, itu digunakan untuk makanan ternak, dan bisa juga digunakan untuk pelengkap pembuatan pupuk bokasi. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah limbah air cucian beras. Warnanya putih, bentuknya cair, rasanya kayak rasa beras begitu. Namun apabila sudah lama, dia akan berasa kayak kecut-kecut seperti itu. Nah, unsur hara yang terkandung di dalam cucian beras ini adalah nitrogen sebesar 0,015%, P-nya 16,30%, K-nya 0,02%, dan magnesiumnya 14,25%. Nah, pemanfaatan daripada air beras ini biasa digunakan secara langsung untuk menyiram tanaman di pekarangan. Namun biasa juga digunakan untuk pencampuran pembuatan pupuk bokasi. Ya, jadi seperti itu untuk identifikasi limbah pertanian kali ini, dan selanjutnya kita akan uraikan di dalam pelaporan praktikum identifikasi limbah pertanian. Demikian dari saya. Salam sehat untuk kita semua.